Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Nela Ferunisa dengan NPM 211-063-105-0060. Di sini saya anggota dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai penelitian studi kasus. Yang pertama ada definisi dari penelitian studi kasus. Studi kasus adalah penyelidikan atau penelitian berbasis kasus. Kasus dapat diperoleh pada tingkat mikro, meso, atau makro. Kemudian yang kedua ada tujuan dari penelitian studi kasus. Terdapat beberapa tujuan dari penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu untuk menganalisis kasus dengan menggunakan konsep teoritis yang lebih relevan dari unit, atau bisa juga dari unit, atau bisa juga dari disiplin ilmu tertentu. Tujuan yang kedua yaitu untuk menggambarkan situasi kasus, misalnya seperti seorang, bisnis, institusi, organisasi secara lebih rinci. Yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasikan masalah utama dari adanya kasus tersebut. Dan yang keempat, untuk merekomendasikan tindakan pada kasus tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada karakteristik dari penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu pada studi kasus mengidentifikasikan sebuah kasus untuk suatu studi. Yang kedua, kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terkait oleh waktu dan juga tempat. Yang ketiga, yaitu menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan suatu gambaran secara rinci dan mendalam. Dan yang keempat, memerlukan waktu untuk menggambarkan konteks dari suatu kasus penelitian. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu mengenai jenis-jenis penelitian studi kasus. Yang pertama ada studi kasus observasi. Studi kasus observasi ini merupakan studi untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik, atau suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Pada studi kasus observasi ini, peneliti harus turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Kemudian yang kedua, studi kasus eksploratori. Pada studi kasus eksploratori merupakan studi untuk menggambarkan pertanyaan apa dan juga siapa. Datanya itu berasal dari data eksplorasi dan juga data tambahan. Yang ketiga yaitu studi kasus sejarah hidup. Pada studi kasus sejarah hidup ini sering disebut juga dengan studi kasus biografi. Penelitian berfokus pada biografi seseorang yang berjasa atau memberikan kontribusi pada negara. Yang keempat ada studi kasus kemasyarakatan. Pada studi kasus kemasyarakatan, studi untuk menganalisis suatu permasalahan sosial yang terjadi atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Yang kelima ada studi kasus analisis situasi. Studi kasus analisis situasi merupakan studi untuk mengkaji atau menganalisis kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau kasus yang besar di masyarakat. Yang keenam ada studi kasus mikroetnografi. Studi kasus mikroetnografi ini merupakan studi untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Materi yang kelima yaitu desain penelitian studi kasus. Desain penelitian studi kasus didasarkan pada penentuan maksud dari analisis kasusnya. Di sini terdapat 3 desain penelitian studi kasus. Yang pertama, studi kasus instrumental tunggal. Penelitian studi kasus instrumental tunggal adalah penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk menggambarkan suatu isu atau perhatian. Di sini peneliti memperhatikan dan juga mengkaji suatu isu yang menarik perhatian dan menggunakan sebuah kasus sebagai sarana atau instrumen untuk menggambarkannya secara terperinci. Yang kedua yaitu ada studi kasus jamak. Pada penelitian studi kasus jamak, penelitian menggunakan banyak isu kasus di dalam satu penelitian. Penelitian dapat terfokus pada hanya satu isu atau perhatian dan memanfaatkan banyak kasus untuk menjelaskannya. Atau juga penelitian dapat menggunakan satu kasus tetapi dengan banyak isu atau perhatian yang diteliti.
Yang ketiga yaitu studi kasus mendalam. Penelitian studi kasus mendalam adalah penelitian yang dilakukan pada suatu kasus yang memiliki kekhasan dan keunikan yang tinggi. Fokus dari penelitian ini adalah pada kasus itu sendiri, baik sebagai lokasi, program, kejadian, atau kegiatan. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian studi kasus. Langkah yang pertama yaitu pemilihan tema, topik, dan kasus. Pada langkah ini, peneliti harus yakin dalam memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari body of knowledge bidang yang dipelajari. Karena hasil penelitian akan baik jika peneliti melakukan penelitian pada bidang yang diminati dan dikuasainya. Langkah yang kedua yaitu pembacaan literatur. Langkah ketiga yaitu perumusan fokus dan masalah penelitian. Rumusan fokus penelitian sangat penting agar peneliti bisa berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian. Langkah yang keempat yaitu pengumpulan data. Dalam penelitian studi kasus, data dapat diperoleh dari berbagai teknik seperti wawancara, observasi pelibatan, dan dokumentasi. Langkah yang kelima yaitu penyempurnaan data. Penyempurnaan data dilakukan dengan cara membaca keseluruhan data dengan merujuk ke rumusan masalah yang diajukan. Data dapat dianggap sempurna jika data yang tersedia diyakini dapat menjawab semua rumusan masalah. Langkah yang keenam yaitu pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandingan atau coding, mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Langkah yang ke-7 yaitu analisis data. Langkah yang ke-8 yaitu proses analisis data. Langkah yang ke-9 yaitu dialog teoritik, di mana dialog teoritik yaitu melakukan dialog temuan dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka. Pada tahap ini dilakukan untuk melahirkan temuan konseptual berupa thesis statement. Langkah yang ke-10 yaitu triangulasi temuan atau konfirmabilitas. Triangulasi temuan atau konfirmabilitas yaitu melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai. Langkah yang ke-11 yaitu simpulan hasil penelitian. Penelitian mencantumkan implikasi teoritik dari hasil penelitian. Dan langkah yang terakhir yaitu laporan penelitian. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai penelitian studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefi Lamsari dengan NPM 2110631050102 dari kelas 5B dan dari kelompok 6, izin memaparkan mengenai penelitian fenomenologi. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada definisi fenomenologi. Yang kedua ada karakteristik fenomenologi. Yang ketiga ada jenis-jenis fenomenologi. Yang keempat ada fokus penelitian fenomenologi. Dan yang kelima ada langkah-langkah fenomenologi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi fenomenologi. Fenomenologi atau dalam bahasa Inggrisnya fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari dua kata, yaitu phenomenon dan logos. Phenomenon memiliki arti tampak atau memperlihatkan, sedangkan logos memiliki arti ilmu atau sebuah ucapan. Jadi, definisi dari fenomenologi adalah ilmu tentang fenomena yang menampakkan diri dari kesadaran. Menurut beberapa ahli, yang pertama ada menurut Bogdan dan Bicklund,
Pada tahun 1982, fenomenologi merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang berusaha untuk memahami makna dari suatu peristiwa dan interaksi setiap individu dalam situasi tertentu. Jadi menurut Bogdan ini, si fenomenologi itu merupakan suatu metode penelitian untuk memahami makna suatu fenomena. Dan untuk definisi fenomenologi menurut ahli yang kedua, yaitu menurut Hegel dalam Hadi A. Ansori dan Rusman 2021, mengungkapkan bahwa fenomenologi merupakan ilmu yang menggambarkan apa yang diterima, dirasakan, dan diketahui seseorang dalam kesadaran dan pengalaman. Sedangkan menurut Hegel, fenomenologi itu ilmu yang menggambarkan apa yang kita rasakan, kita terima, kita ketahui secara kesadaran ataupun secara pengalaman yang kita lalui. Jadi intinya itu definisi fenomenologi adalah tentang sebuah penelitian untuk meneliti sebuah fenomena. Yang kedua ada karakteristik fenomenologi. Karakteristik fenomenologi itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada deskripsi fenomena, yang kedua ada reduksi, yang ketiga ada esensi, dan yang keempat ada intensionalitas. Yang pertama kita bahas itu deskripsi fenomena. Deskripsi fenomena bukan menjelaskan fenomena. Fenomenologi berarti menggambarkan sesuatu ke hal itu sendiri. Pengandaian menjadi tidak perlu karena tujuannya adalah untuk menyelidiki sebagaimana yang terjadi. Yang kedua, untuk reduksi, yaitu suatu proses di mana asumsi dan prasangka tentang fenomena ditunda dalam bracketing untuk memastikan bahwa prasangka-prasangka tidak mencemari deskripsi hasil pengamatan dan memastikan bahwa wujud deskripsi sebagai the things themselves. Yang ketiga ada esensi, yaitu inti dari pengalaman individu dalam fenomena tertentu sebagaimana adanya. Pencarian esensi, tema esensial, atau hubungan-hubungan esensial dalam fenomena apa adanya melibatkan eksplorasi fenomena dengan menggunakan proses imajinasi secara bebas, intuisi, dan refleksi untuk menentukan apakah suatu karakteristik tertentu merupakan esensi penting. Yang keempat, intensionalitas menurut Husserl mengacu sebagai korelasi antara nomen dan noesis yang mengarahkan interpretasi terhadap pengalaman. Noema adalah pernyataan objektif dari penilaian atau pengalaman sebagai realitas, sedangkan noesis adalah refleksi subjektif atau kesadaran dari penyataan yang objektif tersebut. Untuk yang ketiga, ada jenis-jenis fenomenologi. Jenis-jenis fenomenologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, fenomenologi klasik, yang kedua fenomenologi persepsi, dan yang ketiga fenomenologi hermeneutik. Fenomenologi klasik merupakan kepercayaan pada kebenaran hanya dapat diperoleh dengan mengarahkan pengalaman, hanya dapat diperoleh dari sudut pandangnya sendiri atau objektif. Jadi kalau fenomenologi klasik itu uh, dia itu dialami oleh diri sendiri ataupun pengalaman yang dialami oleh si peneliti tersebut. Terus kalau fenomenologi persepsi merupakan kepercayaan pada kebenaran dapat diperoleh dari berbagai sudut pandang, dengan fenomenologi tidak hanya terbatas pada objektif tetapi juga lebih subjektif. Nah, bedanya kalau fenomenologi persepsi ini tuh yaitu bisa dapat diperoleh dari berbagai sudut pandang, bisa dari si objektifnya ataupun subjektifnya. Dan yang ketiga, fenomenologi hermeneutik merupakan kepercayaan pada kebenaran yang ditelaah baik dari segi objektif dan subjektif dan disertai dengan analisis untuk menarik kesimpulan. Bedanya yang ketiga ini dengan yang kedua ini, kalau dia itu nanti disertai dengan analisis untuk menarik kesimpulan.
Yang keempat ada fokus penelitian fenomenologi. Dibagi menjadi dua, yaitu textual description dan structural description. Textual description mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris. Sedangkan untuk structural description mengenai bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya. Deskripsi ini berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respons subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalaman ini. Dan untuk pembahasan yang terakhir atau yang kelima, yaitu langkah-langkah fenomenologi. Langkah-langkah fenomenologi menurut Carpenter untuk langkah terstruktur sebagai berikut. Yang pertama, menentukan fenomena yang ingin diteliti dan peran peneliti dalam penelitian tersebut. Yang kedua, pengumpulan data meliputi proses pemilihan partisipasi ataupun sampel dan metode pengumpulan data. Yang ketiga, perlakuan dan analisis data didahului dengan proses transkripsi hasil wawancara secara apa adanya. Yang keempat, studi literatur untuk mengetahui hubungan dan proses hasil penelitian terhadap hasil-hasil penelitian yang telah ada. Yang kelima, mempertahankan kebenaran hasil penelitian, credibility, auditability, and fittingness. Dan yang terakhir, pertimbangan etik meliputi pemberian informasi tentang sifat penelitian, keikutsertaan yang bersifat sukarela, izin untuk merekam interview, kerahasiaan identitas partisipan, baik pada rekaman, transkrip, maupun pada deskripsi lengkap. Mungkin untuk pemaparan mengenai materi penelitian fenomenologi hanya segitu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelumnya perkenalkan saya Devisa Gita Maharani dengan NPM 21106310500057. Di sini saya dari kelas 5B, anggota kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian eksperimen dan kuasi eksperimen. Untuk pengertian dari penelitian eksperimen, menurut Faisal merupakan suatu metode yang sistematis dan logis untuk menjawab pertanyaan. Subiono juga menyatakan bahwa penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Sedangkan menurut Tersiana pada tahun 2022, penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana variabel tertentu mempengaruhi variabel lain yang muncul sebagai akibat dari keadaan yang terkontrol atau hubungan sebab akibat antara kedua variabel. Untuk karakteristik dari penelitian eksperimen itu memiliki ciri utama. Yang pertama, ada perlakuan. Yang kedua, dilakukan manipulasi variabel. Yang ketiga, ada kontrol. Yang keempat, dilakukan penugasan random. Nah, untuk langkah-langkah penelitian eksperimen itu ada 6. Yang pertama, memilih dan merumuskan masalah. Yang kedua, memilih subjek dan instrumen pengukuran. Yang ketiga, memilih desain penelitian. Yang keempat, melaksanakan prosedur. Yang kelima, menganalisis data. Dan yang keenam, merumuskan kesimpulan. Selanjutnya ada pengertian penelitian kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen merupakan pengembangan dari true eksperimen yang sulit dilaksanakan khususnya di bidang pendidikan.
Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi hasil penelitian eksperimen. Nah, penelitian kuasi eksperimen ini merupakan penelitian yang memiliki treatment atau perlakuan dan outcome measure atau ukuran dampak. Oleh karena itu, akan ada dua kelompok dalam kuasi eksperimen. Yang pertama yaitu kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang mendapatkan treatment, dan yang kedua ada kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak mendapatkan treatment atau menjadi pembanding atas pengakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen. Nah, tujuan selanjutnya ini ada tujuan penelitian kuasi eksperimen. Tujuan kuasi semu atau kuasi eksperimen adalah untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen sebenarnya dalam situasi di mana tidak mungkin untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Nah, menurut Hasjarjo, tujuan dari kuasi eksperimen ini untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen. Namun, pemilihan kedua kelompok tersebut tidak dengan teknik random. Selanjutnya ada desain penelitian kuasi eksperimen. Yang pertama ada desain pretest post-test atau non-covalent control group design. Desain pretest post-test dilakukan menggunakan kelompok kontrol tanpa penugasan random. Desain ini hampir sama dengan pretest dan post-test control group design. Hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dibandingkan namun sampel diambil secara tidak acak. Dua kelompok yang ada diberi pretest, kemudian diberi perlakuan, dan terakhir diberi post-test. Nah, di sini ada desain pretest dan post-test menggunakan kelompok kontrol tanpa penugasan random. Untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama dia memilih subjek yang punya latar belakang yang sama atau homogen melalui pemilihan secara non-random. Yang kedua, secara random, setiap subjek ditugaskan dimasukkan ke kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Yang ketiga, memberikan pretest untuk memperoleh skor Y1 pada kelompok eksperimen dan kontrol. Yang keempat, memberi perlakuan terhadap kelompok eksperimen, misalnya diberi perlakuan dengan metode baru yang dieksperimenkan. Yang kelima, memberikan perlakuan terhadap kelompok kontrol dapat dilakukan pengajaran dengan materi yang sama dengan metode lain yang digunakan biasanya oleh guru kelas tersebut tanpa memberikan metode baru, bukan dengan metode yang sedang dieksperimenkan. Yang keenam ada memberikan post-test untuk memperoleh skor Y2 baik kelompok eksperimen maupun kontrol. Yang ketujuh, dengan menggunakan metode statistika dicari perbedaan antara rata-rata nilai pretest, skor Y1 dan skor Y2 dari post-test baik dari kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol. Misalnya menggunakan analisis kovariansi. Dan yang kedelapan, untuk memperbesar ketelitian pelaksanaan eksperimen, penggunaan desain ini dapat dimodifikasi dengan menggunakan lebih dari satu kelompok eksperimen. Selanjutnya ada desain kerangka waktu atau time series design. Time series design ini adalah rancangan yang menggunakan kelompok yang sudah ada, yang sudah ditentukan. Jadi sebelum diberi treatment, kelompok diberi pretest atau tes awal terlebih dahulu sebanyak 4 kali, dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi treatment. Setelah kestabilan kelompok diketahui dengan jelas, maka langkah selanjutnya adalah memberikan treatment. Kemudian pada time series design menggunakan satu kelompok saja, yaitu kelompok eksperimen. Di sini ada contoh tabel desain rangkaian waktu atau time series design. Yang selanjutnya ada desain contrabalance atau counterbalance. Desain contrabalance digunakan untuk menghindari kelemahan desain dalam pengambilan sampel tidak acak tetapi menggunakan non-random.
Jumlah kelompok yang digunakan ini minimal 2 kelompok, dan setiap kelompok diberi perlakuan beberapa kali sesuai jumlah perlakuan yang diberikan secara bergantian, sehingga masing-masing kelompok mengalami setiap jenis perlakuan. Nah, jenis kontrabalance yang paling sederhana adalah mengukur rancangan yang digunakan ketika ada dua jenis perlakuan yang berbeda. Misalkan perlakuan dengan menggunakan strategi A dan B. Peneliti membagi dua kelompok dan masing-masing kelompok mendapat dua perlakuan strategi yang berbeda, yaitu strategi A dan strategi B. Kelompok pertama di awal diberi perlakuan strategi A dan kemudian diberi perlakuan strategi B. Sedangkan kelompok kedua di awal diberi perlakuan strategi B, kemudian diberi perlakuan strategi A. Di sini ada tabel desain kontrabalance dua kelompok. Kemudian di sini ada bagian desain kontrabalance dua kelompok. Nah, untuk langkah-langkah desain kontrabalance ada yang pertama menetapkan dua kelompok atau lebih untuk eksperimen. Misalnya eksperimen tentang efektivitas dua macam metode mengajar. Tiap metode dieksperimenkan masing-masing 2 kali, sekali pada kelompok pertama dan sekali pada kelompok kedua. Nah, yang kedua, melakukan eksperimen dengan cara yang dijelaskan pada nomor 1. Yang ketiga, memberikan tes setiap kelompok setelah diberi setiap jenis perlakuan. Yang keempat, mencari rata-rata dari setiap kelompok yang mengalami setiap jenis perlakuan. Yang kelima, mencari perbedaan rata-rata, kemudian dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau tidak. Ya, kemudian yang keenam, setelah dilakukan tes terhadap setiap kelompok sebagaimana digambarkan pada bagian di atas nih, bagian yang ini. Yang ketujuh, selanjutnya dicari rata-rata dari tiap kelompok. Dan yang kedelapan, kemudian dicari perbedaan rata-rata dari masing-masing skor untuk menetapkan suatu jenis metode yang terbaik di antara metode di atas. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penelitian kuasi eksperimen. Untuk kelebihannya, yang pertama menurut Assange dalam Alpansia dan Hasim di tahun 2021 mengungkapkan bahwa kuasi eksperimen ini di mana responden berperilaku secara natural. Yang kedua, tidak mempunyai batasan yang ketat terhadap randomisasi pada saat yang sama dapat mengontrol ancaman-ancaman validitas. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak adanya randomisasi, yang berarti pengelompokan anggota anggota sampel pada kelompok eksperimen ataupun kelompok kontrol ini tidak dilakukan dengan random atau acak. Dan yang kedua, kontrol terhadap variabel-variabel yang berpengaruh terhadap eksperimen tidak dilakukan. Mungkin penjelasan mengenai kuasi eksperimen cukup sampai sini. Dan saya lanjutkan pada teman-teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada penelitian etnomatematika, yang dimana yang pertama yaitu pengertian penelitian etnomatematika. Nah, dalam bahasa, etno atau etnik itu berarti budaya, sedangkan matematika itu berarti ilmu bilangan. Kemudian, istilah etnomatematika ini pertama kali digunakan oleh Ubiratan de Ambrosio sekitar pada tahun 1960. Kemudian, etnomatematika ini berasal dari 3 kata. Yang pertama ada etno, matema, dan ada tik. Yang pertama yaitu kata etno dan etnik, yang berarti matematika yang berlaku untuk suatu etnis tertentu, serta bentuk matematika dari suatu kelompok budaya tertentu. Nah, yang kedua yaitu ada matema. Matema itu mencakup pengetahuan dan perilaku tentang kuantitas, pengukuran, pengelompokan, ruang waktu, perbandingan, dan pengambilan kesimpulan. Serta yang terakhir itu ada tik, yaitu merujuk pada metode atau teknik yang diterima, ditransmisikan, dibagikan, dan disebarkan oleh individu atau kelompok tertentu. Nah, jadi kesimpulannya, etnomatematika itu adalah kajian yang mengaitkan hubungan antara matematika dengan budaya. Nah, dalam penelitian etnomatematika ini,
pendekatannya itu bisa 3 cara, yaitu yang pertama ada kualitatif, kuantitatif, dan juga campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang kedua yaitu ada ruang lingkup etnomatematika, di mana ruang lingkup etnomatematika ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu subjek penelitian etnomatematika adalah seluruh kelompok budaya atau non-matematikawan. Yang kedua yaitu objek penelitian etnomatematika adalah aktivitas sehari-hari kelompok budaya serta benda yang dibuat oleh manusia. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian etnomatematika mencakup perilaku dan pengetahuan kelompok budaya atau konsep dan praktek. Dan yang keempat yaitu fokus penelitian adalah memfasilitasi penerapan pola penalaran matematika dalam praktik budaya. Nah, yang ketiga yaitu hal-hal yang dikaji dalam penelitian etnomatematika. Nah, yang pertama ada lambang, konsep, prinsip, dan keterampilan matematis yang digunakan oleh suku, bangsa, atau kelompok masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu perbedaan dan kesamaan dalam hal-hal matematis dan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang menarik atau unik yang dimiliki oleh suatu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat tertentu. Yang keempat, yaitu konsep-konsep matematika yang bisa dikembangkan dari suatu unsur budaya tertentu. Yang kelima yaitu berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang ada kaitannya dengan matematika. Nah, selanjutnya yaitu peran etnomatematika pada pembelajaran matematika. Nah, jadi etnomatematika itu merupakan jembatan matematika dengan budaya yang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian etnomatematika, yaitu bahwa etnomatematika mengakui adanya cara-cara berbeda dalam melakukan matematika pada aktivitas masyarakat. Adapun contoh penerapan etnomatematika dalam pembelajaran matematika yaitu penggunaan media lidi pada operasi perkalian. Nah, dalam budaya yang diangkat dalam penelitian media lidi itu adalah budaya Sunda, yaitu dari perlengkapan budaya berupa sapu lidi yang digunakan untuk membantu siswa dalam pelajaran matematika khususnya pada operasi perkalian. Kemudian siswa diajarkan bagaimana cara menggunakan lidi tersebut dalam menyelesaikan masalah sehingga siswa dapat dengan mudah melakukan operasi perkalian bilangan bulat. Nah, selanjutnya yaitu penerapan penelitian etnomatematika dalam artikel jurnal yang bereputasi. Di sini kelompok kami memakai jurnal yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Cerita Rakyat, di mana dari jurnal plus minus jurnal pendidikan matematika. Nah, di sini yang pada tahapan penelitian, yaitu yang pertama perumusan pertanyaan penelitian. Yang pertama itu bagaimana penggunaan cerita rakyat pada pendidikan matematika. Kemudian yang kedua, cerita rakyat apa saja yang digunakan sebagai media dalam pendidikan matematika. Yang ketiga, konsep atau unsur matematika apa yang bisa digali pada cerita rakyat. Nah, setelah itu pencarian literatur, yaitu mendokumentasikan semua artikel serupa yang diperoleh pada laporan penelitian ini. Kemudian pada artikel tersebut, dia menggunakan 7 artikel. Setelah itu penetapan kriteria inklusi dan eksklusi, yang dimana didapatkan dari pencarian literatur. Setelah itu penyeleksi literatur, yaitu dilakukan seleksi dan analisis berdasarkan kriteria dan inklusi dan eksklusi. Data yang dikunci yaitu sebanyak 15 artikel, kemudian berdasarkan inklusi dan eksklusi itu menjadi 7 artikel. Kemudian ada penyajian data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Dan pada tahap analisis data, di sini bisa dilihat pada tabel. Ini terdapat 7 jurnal. Dan ini hasil penelitiannya. Nah, kemudian yang pertama tadi yang ditanyakan yaitu penggunaan cerita rakyat dalam pendidikan matematika. Nah, dari 7 jurnal
tersebut dihasilkan ini, bisa dilihat pada tabel. Nah, kemudian yang kedua itu cerita rakyat yang digunakan dalam pendidikan matematika. Dari 7 jurnal ini, cerita yang diketahui cuma hanya 2, yaitu ada Malin Kundang dan Legenda Pulau Kemarau. Selebihnya itu dia tidak disebutkan secara spesifik cerita rakyat apa yang digunakan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada konsep atau unsur matematika pada cerita rakyat. Nah, dari 7 artikel ini, terdapat hanya 3 saja yang dijelaskan unsur matematika pada cerita rakyat, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Armanto, yaitu bilangan, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan dan Pangabean, yaitu bilangan bulat, serta penelitian yang dilakukan oleh Sari, yaitu perbandingan senilai. Nah, ini secara spesifiknya hanya ditemukan satu artikel yang menggali unsur matematika, yaitu judulnya Design Hypothetical Learning Trajectory atau HLT dengan konteks cerita rakyat Legenda Pulau Kemarau pada pembelajaran matematika materi perbandingan senilai di SMPIT Bina Ilmi. Nah, sedangkan penelitian-penelitian yang tadi pada 7 artikel itu menggunakan cerita rakyat secara umum, yaitu untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang efektif. Kemudian, rumusan kesimpulannya itu bahwa secara spesifik, hanya terdapat satu artikel yang menggunakan cerita rakyat untuk menggali unsur matematika, dan yang kedua yaitu penelitian etnomatematika pada cerita rakyat itu masih sangat sedikit, masih sangat minim. Nah, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menambah kebaruan etnomatematika pada cerita rakyat. Sekian pemaparan penelitian etnomatematika, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai penelitian R&D atau penelitian dan pengembangan. Yang pertama ada definisi dari R&D. Pendidikan matematika merupakan bagian integral dari perkembangan intelektual dan keterampilan siswa. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika, diperlukan inovasi yang didukung oleh penelitian dan pengembangan. R&D menjadi landasan untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih baik, materi pembelajaran yang relevan, dan penilaian yang akurat. Penelitian dan pengembangan dalam konteks pendidikan matematika mengacu pada serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan metode pengajaran, materi pembelajaran, dan penilaian dalam mata pelajaran matematika. Tujuan utama dari R&D ini adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran, pemahaman siswa, dan juga prestasi akademik. Adapun beberapa definisi R&D menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut Guy. Penelitian pengembangan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah, bukan untuk menguji teori. Kemudian menurut Seals and Ritchie mengungkapkan penelitian pengembangan untuk suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan dan evaluasi program, proses serta produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Maka, Research and Development atau R&D atau penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan metode tersebut. Dalam bidang pendidikan, R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa R&D bertujuan untuk menghasilkan produk-produk tertentu
serta menguji validitas dan keefektifan produk tersebut dalam penerapannya. R&D dalam konteks pendidikan matematika mencakup proses pengembangan berbagai aspek pembelajaran, mulai dari kurikulum, materi ajar, metode pengajaran, hingga evaluasi pembelajaran. Metode R&D ini mencakup tahap analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, implementasi, evaluasi, dan juga revisi. R&D memainkan peran penting dalam pengembangan materi ajar matematika yang relevan dan juga menarik. Melalui proses ini, dapat diciptakan materi yang sesuai dengan kurikulum terkini dan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika. R&D juga memungkinkan eksperimen dengan metode-metode pengajaran baru dengan menggabungkan teknologi, pembelajaran berbasis proyek, dan pendekatan kolaboratif. Guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan juga menarik. Penerapan R&D dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan daya saing siswa dalam hal pemahaman konsep dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dapat meningkatkan kreativitas dan juga minat siswa terhadap matematika. R&D biasanya menggunakan metode survei, eksperimen, dan juga pendekatan kualitatif. Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan tertentu. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, bukan buatan peneliti, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Yang kedua ada pendekatan dari R&D. Yang pertama ada pendekatan produk, yaitu penyempurnaan solusi dan metode penyelesaian masalah. Output dari pendekatan ini yaitu berupa produk atau desain praktis. Yang kedua yaitu pendekatan desain pembelajaran, yaitu penyempurnaan teori pembelajaran. Dan output dari pendekatan ini yaitu berupa kontribusi terhadap teori pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan dari R&D. Adapun tujuan dari R&D yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif. Dan yang ketiga, menyediakan sumber belajar yang relevan. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah R&D. Langkah yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Langkah pertama dalam R&D adalah mengidentifikasi kebutuhan secara spesifik dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat melibatkan analisis kurikulum, evaluasi hasil tes siswa, dan pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi guru dan juga siswa. Langkah yang kedua yaitu perancangan program. Setelah kebutuhan diidentifikasi, tahap berikutnya adalah merancang program atau inovasi pembelajaran matematika yang sesuai. Hal ini dapat mencakup pengembangan materi ajar baru, pemanfaatan teknologi, atau penyesuaian metode pengajaran. Langkah yang ketiga yaitu implementasi. Program atau inovasi yang dirancang kemudian diimplementasikan dalam lingkungan pembelajaran. Hal ini dapat melibatkan pelatihan guru, penyusunan materi pembelajaran, dan pengujian prototipe di kelas. Langkah yang keempat yaitu evaluasi. Setelah implementasi, evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program. Evaluasi dapat mencakup pengukuran hasil belajar siswa, respon guru, dan dampak positif terhadap pemahaman konsep matematika. Langkah selanjutnya yaitu revisi. Berdasarkan hasil evaluasi, program atau inovasi dapat direvisi untuk meningkatkan keefektifan dan relevansinya. Proses ini bersifat siklik dan dapat melibatkan iterasi beberapa kali
untuk mencapai hasil yang optimal. Di sini terdapat langkah-langkah dari R&D, yaitu yang pertama potensi dan masalah, kemudian dilakukan pengumpulan data, kemudian kita akan desain produk, kemudian validasi desain, selanjutnya uji coba pemakaian, kemudian revisi produk, kemudian kita uji coba lagi produk, kemudian dilakukan revisi desain kembali, lalu kemudian revisi produk. Setelah revisi telah selesai, maka dilakukan produksi massal. Selanjutnya ada manfaat dari R&D. Terdapat beberapa manfaat R&D dalam pendidikan matematika, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. R&D dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran matematika melalui pengembangan metode yang lebih inovatif dan relevan. Manfaat yang kedua yaitu pengembangan materi pembelajaran. Melalui R&D dapat dikembangkan materi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan mengintegrasikan konteks dunia nyata. Manfaat yang ketiga yaitu untuk peningkatan motivasi siswa. Inovasi dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan motivasi siswa dengan menyajikan materi yang menarik dan relevan. Manfaat yang keempat yaitu peningkatan keterampilan guru. R&D tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi juga memperkaya keterampilan dan pendekatan mengajar guru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan dalam penelitian R&D yaitu yang ke-8 ada yang diukur yang diukur dalam penelitian R&D. Ada 4 ya. Yang pertama itu ada relevansi atau validitas konten. Yang kedua ada konsistensi atau validitas konstruk. Yang ketiga ada praktis. Dan yang keempat ada efektif. Untuk relevansi yaitu adanya permasalahan untuk diberikan intervensi atau desain berdasarkan SOTA atau SOTA. Yang kedua untuk konsistensi yaitu intervensi dirancang secara logis. Yang ketiga praktis yaitu intervensi secara realistis dapat digunakan dalam situasi atau fenomena yang telah dirancang dan dikembangkan. Dan yang terakhir untuk efektif yaitu menggunakan intervensi untuk menghasilkan hasil yang efektif untuk digunakan. Untuk tahapan validasi yang diukur, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada mikroteori atau tingkat pembelajaran di kelas. Yang kedua itu ada lokal instructional theory untuk urutan pembelajaran teori pembelajaran lokal. Yang ketiga ada domain specific instruction theories atau PCK. Dan yang keempat ada tahapan persiapan untuk mengelaborasi desain pembelajaran awal. Yang kelima ada classroom experiment untuk menguji dan meningkatkan desain pembelajaran. Yang keenam ada retrospektif analisis atau analisis kumpulan LIT. Proses siklik yang terjadi dari eksperimen pemikiran atau thought eksperimen dan eksperimen pembelajaran atau instruction eksperimen terjadi secara berulang sampai ditemukan sebuah lintasan belajar yang merupakan hasil revisi dalam pembelajaran yang diuji cobakan. Untuk pembahasan yang ke-9 ada karakteristik penelitian R&D dalam bidang pendidikan matematika. Menurut Borch and Joule pada tahun 1989 dalam Hanafi 2017 menyebutkan bahwa ada 4 ciri utama dalam penelitian R&D yaitu yang pertama ada studying research findings pertinent to the product to be developed. Yang kedua ada developing the product based on these findings. Yang ketiga ada field
testing in the setting where it will be asked eventually. Yang keempat ada revising it to correct the revisions found in the field testing stage. Untuk yang pertama, arti dari studying research finding pertinent to the product to be developed artinya yaitu melakukan studi atau penelitian awal untuk mengetahui temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang hendak dikembangkan. Jadi kita melakukan studi untuk penelitian atau sebuah penelitian awal untuk mengetahui temuan-temuan sebelumnya atau penelitian sejenisnya dengan produk yang hendak kita kembangkan. Terus yang kedua untuk developing the product based on these findings, artinya itu mengembangkan produk berdasarkan hasil temuan penelitian awal atau studi yang telah kita lakukan sebelumnya tadi. Yang ketiga untuk field testing in the setting where it will be asked eventually, artinya dilaksanakan pengujian di lapangan dalam setting atau situasi yang nyata mungkin di aman produk tersebut digunakan. Jadi, untuk yang ketiga ini kita melakukan pengujian di lapangan dalam situasi yang nyata, senyata mungkin, untuk menguji produk tersebut itu aman untuk digunakan atau tidak. Yang keempat, ada revising it to correct the deviation from the field testing stage, artinya bahwa melakukan revisi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada saat pelaksanaan uji lapang. Jadi yang keempat ini, tahap terakhirnya itu kita melakukan revisi atas kekurangan-kekurangan yang telah kita temuin pada uji lapang tersebut. Kan, tadi itu kita buat mengecek keamanan apakah produk tersebut sudah aman digunakan atau belum. Jika memang ada kekurangan-kekurangan, kita bisa lakukan di tahap keempat ini. Untuk pembahasan yang 10 itu penelitian pengembangan model PLOM. Yang pertama, ada preliminary research atau analisis pendahuluan, yaitu ada fase investigasi awal, fase desain, fase realisasi konstruksi, fase tes, evaluasi dan revisi, dan fase implementasi. Terus ada yang kedua, ada prototyping phase. Ada tahapannya itu ada perancangan, hasil rancangan awal ini dinamakan prototype. Yang kedua ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada self-evaluation, penilaian atau penilaian diri. Yang kedua ada expert review atau penilaian oleh pakar. Produk yang sudah valid dinamakan prototype 2. Yang ketiga ada one-to-one evaluation, evaluasi satu-satu. Hasil setelah revisi ini dinamakan prototype 3. Yang selanjutnya ada small group atau micro evaluation. Ini penilaian oleh kelompok kecil. Revisi desain selanjutnya dinamakan prototype 4. Dan yang terakhir ada field test atau uji lapang hingga diperoleh produk yang valid dan praktis. Dan yang terakhir ada assessment phase. Assessment phase dilakukan untuk mengetahui tingkat atau derajat penerapan teori model, yaitu dengan diuji efektivitas produk yang dihasilkan. Untuk pembahasan yang ke-11 ada penelitian pengembangan model ADDIE. ADDIE merupakan atau singkatan dari Analysis, Design, Development, or Production, Implementation, or Delivery and Evaluation. Model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan bahan ajar. Berikut ada beberapa tahap pengembangan model ADDIE, yaitu yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada development, yang keempat ada implementation, dan yang terakhir ada evaluation atau evaluasi.
Untuk analisis yaitu pra-perencanaan, pemikiran tentang produk, model, metode, media, ataupun bahan ajar baru yang akan dikembangkan, mengidentifikasi produk yang sesuai dengan sasaran peserta didik, tujuan belajar, mengidentifikasi isi atau materi pembelajaran, mengidentifikasi lingkaran belajar, dan strategi penyampaian dalam pembelajaran. Untuk desain, merancang konsep produk baru di atas kertas, merancang perangkat pengembangan produk baru, rancangan ditulis untuk masing-masing unit pembelajaran, petunjuk penerapan, desain, atau pembuatan produk ditulis secara rinci. Rancangan masih bersifat konseptual dan akan mendasari tahap pengembangan berikutnya. Untuk development, mengembangkan perangkat produk, materi atau bahan dan alat yang diperlukan dalam pengembangan berbasis pada hasil rancangan produk. Pada tahap ini dimulai membuat produk yang sesuai dengan struktur model, membuat instrumen untuk mengukur kinerja produk. Yang kelima ada implementation. Yang keempat ada implementation. Pada tahap ini diimplementasikan rancangan dan metode yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata, yaitu di kelas. Melihat kembali tujuan-tujuan pengembangan produk, interaksi antar peserta didik, serta menanyakan umpan balik awal proses evaluasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai tahapan pengembangan model ADDIE. Selanjutnya ini ada tahap evaluation atau evaluasi. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Untuk evaluasi formatif ini dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau mingguan. Sedangkan evaluasi sumatif ini dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan atau semester. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pihak pengguna model atau metode. Apabila hasil evaluasi atau kebutuhan belum dapat dipenuhi, maka akan dibuat revisi. Untuk selanjutnya ada penelitian pengembangan DDR. Filosofi yang mendasari DDR adalah pemahaman yang di sini menurut Grave-Major dan Kopp di tahun 2006, filosofi yang mendasari DDR adalah pemahaman tentang bentuk-bentuk inovasi pendidikan dan upaya peneliti dalam menciptakan inovasi pendidikan. Dari penelitian pengembangan DDR ini, yang pertama ada elemen dasar dalam pembelajaran. Menurut Suryadi pada tahun 2010 menjelaskan bahwa untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, maka ada beberapa hal yang harus menjadi fokus perhatian. Di antaranya adalah siswa, guru, dan materi. Ketiga hal ini merupakan elemen dasar dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan elemen tersebut digambarkan dalam situasi didaktis. Di sini ada gambar 3 elemen dasar dalam pembelajaran. Untuk keterangannya itu, HD adalah hubungan didaktis, HP adalah hubungan pedagogis, ADP adalah antisipasi didaktis pedagogis. Nah, Suryadi memformulasikan sebuah didactical design research atau DDR dalam pengembangan bahan ajar melalui 3 tahap. Di antaranya yang pertama itu analisis situasi didaktif yang dilakukan guru sebelum pembelajaran berupa pemikiran guru tentang prediksi dan antisipasi terhadap respon siswa yang akan muncul pada situasi didaktif yang akan dimunculkan pada saat pembelajaran. Yang kedua, analisis metapedadidaktik yang dilakukan selama proses pembelajaran berupa kemampuan guru terkait dengan peristiwa pembelajaran untuk memandang komponen-komponen segitiga didaktis yang dimodifikasi, seperti antisipasi didaktis pedagogis atau ADP, hubungan didaktis atau HD, dan hubungan pedagogis atau HP sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kemudian, guru mengembangkan tindakan sehingga tercipta situasi didaktis dan pedagogis yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
mengidentifikasi serta menganalisis respon siswa sebagai akibat tindakan didaktis maupun pedagogis yang dilakukan, dan menentukan dan melakukan tindakan didaktis dan pedagogis lanjutan berdasarkan hasil analisis respon siswa menuju pencapaian target pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga ini ada analisis retrospektif, yaitu analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotesis dengan hasil analisis metadidaktik berupa refleksi pasca pembelajaran. Selanjutnya ada peran guru dalam menciptakan perencanaan pembelajaran. Guru memegang peranan penting dalam terlaksananya pembelajaran. Dalam segitiga didaktis, guru bukan hanya dituntut untuk menguasai materi terkait konteks pengetahuan yang akan diajarkan, tetapi guru harus memahami kondisi nyata siswa dan juga harus menciptakan kondisi didaktis pedagogis sehingga mendorong siswa untuk dapat belajar secara optimal. Terdapat dua hubungan yang terjadi dalam situasi didaktis, diantaranya adalah hubungan guru dengan materi. Materi menjadi salah satu konten yang dimuat dalam perencanaan pembelajaran. Sudah seharusnya guru itu memahami materi atau pengetahuan yang akan diajarkan kepada siswa, karena hal itu menjadi tolak ukur siswa dalam memahami materi yang akan diajarkan. Beberapa hal yang harus dilakukan guru dalam memahami materi yang akan diajarkan oleh siswa itu, yang pertama, menganalisis kurikulum, yang kedua ini adalah menganalisis materi. Kemudian ada hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Hubungan timbal balik antara guru dan siswa menjadi kunci dalam pembelajaran. Guru harus memahami respon siswa yang muncul pada saat pembelajaran, baik respon siswa yang bisa memahami materi pelajaran ataupun siswa yang mengalami kesulitan belajar. Respon tersebut harus diantisipasi sehingga hal tersebut akan meminimalisir hambatan yang dialami siswa. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran dengan menggunakan didactical design research. Hal-hal yang bersifat esensial terkait proses pembelajaran dimuat pada lesson design. Adapun beberapa langkah sederhana yang harus disiapkan guru dalam membuat lesson design adalah sebagai berikut. Ada analisis materi dan analisis kurikulum, kemudian menyusun silabus pembelajaran, lalu membuat tujuan dan instrumen pembelajaran, kemudian menyusun alur belajar siswa, kemudian membuat bahan ajar dan tugas belajar, kemudian membuat prediksi respon siswa, lalu membuat antisipasi prediksi respon yang akan diberikan siswa, dan mengembangkan lesson design. Nah, perencanaan yang dihasilkan di atas ini masih bersifat hipotetik dan harus terus disempurnakan. Guru dapat menerapkan hasil desain yang telah dibuat dan menganalisis kesesuaian respon yang muncul dengan hasil implementasi perencanaan pembelajaran, sehingga guru dapat menyempurnakan perencanaan pembelajaran tersebut, merevisi desain yang telah diterapkan dengan mengikuti alur pada gambar. Seperti gambar yang di sini, ada alur dalam membuat revisi perencanaan pembelajaran. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu ada penelitian pengembangan didactical engineering, yang dimana didactical engineering itu dikembangkan untuk memperhitungkan sistematis kompleksitas dari sistem penelitian yang ingin diteliti. Menurut Artigwe dalam Marisa dan Fazila 2020. Nah, kemudian rancangan lingkungan belajar yang efektif dengan menggunakan didactical engineering itu bisa dilihat dalam gambar ya. Di sini tuh ada didactical engineering, kemudian ada analisis, design, construction. Nah, kemudian ada teaching product, kemudian quality control, dan juga ada effective learning improvement. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis awal. Nah, pada tahap analisis awal ini digunakan untuk menyelidiki kondisi epistemologis, kognitif, dan
institusional beserta dengan hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut disusunlah lintasan belajar hipotesis yang disesuaikan dengan karakter siswa. Kemudian ada desain dan analisis a priori dari situasi mengajar. Nah, pada tahap ini tuh si peneliti ini mendesain dan membuat analisis a priori atau analisis hipotesis dengan memfokuskan pada identifikasi dan pemilihan nilai untuk variabel didaktis atau variabel yang ingin dikembangkan, dan antisipasi terhadap efek potensial variabel didaktis terhadap interaksi antar siswa dengan tengah. Selanjutnya ada percobaan, yang dimana pada tahap percobaan ini, si peneliti ini menerapkan desain yang telah dirancang pada tahap sebelumnya untuk melihat sejauh mana siswa mampu menerapkan dari hasil analisis a priori yang telah dibuat. Nah, setelah itu, dalam analisis posteriori, yaitu si peneliti ini membandingkan analisis a priori dengan pada tahap percobaan. Nah, apakah hasilnya sudah sesuai dengan prediksi yang telah dirancang sebelumnya atau belum gitu. Selanjutnya tahap evaluasi, di mana pada tahap evaluasi itu peneliti memvalidasi terhadap hipotesis yang mendasari desain yang telah dirancang. Kemudian peneliti menyimpulkan dari seluruh tahapan yang telah dilakukan. Yaitu ada penerapan penelitian pengembangan didaktikal engineering dalam artikel jurnal, yang dimana kelompok kami itu mengambil judul Rekayasa Didaktis untuk Mengembangkan Flipbook Bangun Ruang dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar, yang dimana dari Edukasia, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Nah, dari jurnal tersebut tuh ya kita dapatkan pada tahap analisis awal, yaitu pada pembelajaran materi bangun ruang, hasil menunjukkan beberapa fenomena didaktis yang terjadi pada siswa kelas 5 SD. Nah, setelah itu faktor tersebut tuh digali lebih dalam dan ditemukan beberapa hambatan yang terjadi di lapangan. Nah, dari jurnal ini peneliti itu menemukan 3 hambatan. Yang pertama yaitu penggunaan metode dan teknik pembelajaran satu arah atau pembelajaran itu masih konvensional menjadi alternatif yang digunakan guru dalam pembelajaran bangun ruang. Nah, yang kedua itu belum adanya media digital pembelajaran bangun ruang selain melalui pengamatan siswa di lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga yaitu ada guru masih dituntut dengan menyelesaikan KD pada suatu kurun waktu tertentu, sehingga dirasa waktu yang ada di dalam kelas itu masih tergolong belum struktur dengan baik. Nah, setelah itu, pada tahap desain dan analisis a priori dari situasi mengajar, yaitu salah satu inovasinya pengembangan pada pembelajaran materi bangun ruang dengan menghadirkan media flipbook, yang dimana untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas. Kemudian pada tahap percobaan, yaitu peneliti kevalidan media, yaitu validasi materi yang meliputi tata bahasa, penyajian, dan kelayakan konten yang ada dalam media tersebut. Nah, kemudian didapatkan yaitu 84% dari ahli, 88% dari guru, yang berarti materi dalam media tersebut sudah layak digunakan. Kemudian ada kepraktisan media. Nah, kepraktisan media ini berdasarkan hasil pengisian lembar penggunaan media. Nah, didapatkan 74%, sehingga kesimpulan penggunaan setelah penggunaan media ini adalah praktis digunakan. Selanjutnya yaitu keefektivitasan media. Nah, pada tahap ini tuh berdasarkan nilai pretest dan posttest siswa menunjukkan adanya peningkatan nilai kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, ini bisa dilihat nih, yang kuning itu kan hasil belajar posttest, dan yang abu-abu ini hasil belajar pretest. Dalam hasil belajar posttest itu terjadi peningkatan. Nah, selanjutnya tahap analisis posteriori, yang dimana berdasarkan hasil pretest dan posttest ini menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan media ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa.
Nah, di mana dalam penemuannya ini, karakter siswa sekolah dasar kelas 5 ini lebih antusias ketika sebuah pembelajaran dilakukan dengan melibatkan seluruh siswa dan membuat sebuah permainan. Nah, hasil belajar juga menunjukkan adanya perbedaan hasil tes kemampuan berpikir kreatif siswa sebelum dan sesudah adanya dengan menggunakan media flipbook. Kemudian yang terakhir yaitu pada tahap evaluasi, dan berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa media flipbook dapat digunakan, akan tetapi diperlukan waktu untuk siswa beradaptasi. Sekian penjelasan materi dari saya